Kerajaan Wijayapura, Kerajaan Suku Dayak Iban Kalimantan. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Kerajaan Wijayapura adalah sebuah kerajaan yang dibangun oleh suku Dayak Iban Kalimantan sekitar abad ke-7 Masehi. Nama asli kerajaan ini adalah Menua Panggau Libau atau Kerajaan Panggau Libau, yaitu sebuah nama yang berasal dari nama raja pendirinya, Tuan Libau Apai Sengalang Burong, atau Libau ayah dari Sengalang Burong. Raja Patih Libau dengan istrinya melahirkan 7 orang anak laki-laki sesuai dengan tatanan adat suku Dayak. Apabila terdapat seorang ayah yang memiliki anak sebanyak 7 orang dengan jenis kelamin yang sama, maka ayah tersebut harus diangkat menjadi raja pada wilayah di mana beliau tinggal atau pada wilayah lain yang belum memiliki raja. Setelah istri beliau melahirkan anak ke-7 yang juga berjenis kelamin laki-laki, sama seperti jenis kelamin ke-6 anak yang lainnya, maka segera setelah itu Tuan Libau langsung diangkat menjadi raja pertama oleh masyarakat Dayak Iban di mana mereka bermukim. 7 anak putra Raja Patih Libau adalah Sengalang Burong, Menjaya, Selempadai atau Selempetoh
atau Selempeta, Semerugah atau Sempulanggana, Ini Adan, Andamara atau Ganggang Ganggong, dan Si Bunsu. Setelah naik tahta dan dinobatkan menjadi raja, beliau diberi gelar Patih. Patih yang berasal dari bahasa Dayak yang berarti memang memiliki nasib yang sangat putih atau memang memiliki nasib yang sangat mujur. Mengingat beliau ditakdirkan oleh Jubata atau Tuhan untuk menjadi raja. Pusat pemerintahan kerajaan ini dalam bahasa aslinya disebut Kota Panggau Libau Lendat di Biau Takang Satu, yang diyakini berlokasi di dekat Muara Batangan atau Sungai Rajang. Sebutan Sungai Rajang berasal dari kata rajang atau rajakang, yaitu kosakata hasil pendayakan. Menurut lidah lafal orang Dayak, serapan kata raja menjadi rajakang atau rajang. Dayak Iban yang bernama asli orang Banadai adalah salah satu rumpun bangsa Dayak yang wilayah teritorial dan penyebarannya berada di sebagian besar daerah Kalimantan bagian sisi utara dan sisi barat. Sejak zaman dahulu, orang Dayak Iban terkenal sebagai orang-orang yang gemar mengembara. Mereka mencari komoditas yang bernilai ekonomi untuk memenuhi permintaan dari para pedagang. Barang seperti sarang burung walet, damar hutan, kemenyan, kayu gaharu, dan lain-lain. Orang India dan orang-orang di Kepulauan Nusantara mengenal kerajaan Panggau Libau dengan nama bahasa Sangsekerta, yaitu Wijayapura, yang menurut ejaan India tertulis Vijaipur, yang berarti negeri kemenangan atau negeri kejayaan. Orang-orang Spanyol dan Portugis dalam bahasa mereka dengan sebutan Pucha Farao
Puca yang berarti Wijaya, kemenangan, dan Farao yang berarti manusia atau orang. Jadi Puca Farao berarti negeri orang-orang berjaya. Adapun alasan yang menjadi penyebab kenapa kerajaan Panggau-Libau, Wijayapura, Puca Farao disebut sebagai negeri kemenangan atau negeri kejayaan adalah karena disebabkan tentara mereka yang selalu berjaya atau berhasil mengalahkan tentara kerajaan-kerajaan Dayak lainnya. Setelah Raja Patih Libau meninggal dunia, kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Sengalang Burong. Pada waktu pemerintahan Raja Patih Sengalang Burong adalah masa awal bagi kerajaan Panggau-Libau atau Wijayapura atau Puca Farao untuk melakukan agresi militer ke wilayah kerajaan-kerajaan Dayak lainnya. Sehingga setelah ratusan tahun kemudian, roh beliau dianggap serta dijadikan sebagai dewa perang oleh masyarakat Dayak Ibani. Saat Raja Patih Sengalang Burong memimpin, beliau melakukan agresi militer besar. Yang pertama, mereka terlibat konflik dengan pihak kerajaan Banua Oddanu yang terletak di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah, tepatnya di bagian selatan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat di masa sekarang. Kerajaan Benua Oddanu adalah sebuah kerajaan milik rumpun Dayak Oddanu yang telah berdiri di abad ke-6 Masehi yang beribu kota di Lewu Batu Nindan Taru. Raja pendiri kerajaan adalah Patih Antang Bajelu Bulau. Pada saat diserang oleh tentara kerajaan Panggau-Libau di abad ke-7 Masehi, kerajaan Benua Oddanu dipimpin oleh raja yang keempat yang bernama
Raja Patih Lambung, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Raja Bunu. Pada peperangan dengan tentara kerajaan Panggau Libau yang dipimpin oleh Raja Patih Sangalang Burong, kerajaan Banua Oddanum mengalami kehancuran. Pemimpinnya saat itu Raja Patih Lambung atau Raja Bunu dapat selamat, namun salah satu kakinya patah, sehingga waktu beliau dibawa lari ke arah Ilir oleh tentaranya, beliau terpaksa ditanam. Setelah agresi militer ke kerajaan benua Oddanum, Patih Sangalang Burong memerintahkan seorang pemimpin militernya atau pangalangok kerajaannya yang bernama Singa Bujang Beji atau Jenderal Bujang Beji bersama sejumlah pasukan untuk tetap berjaga-jaga di sekitar muara Sungai Melawi untuk menghindari serangan balik dari kerajaan benua Oddanum. Raja Patih Sangalang Burong dan istrinya hanya memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Dayang Sia Bungsu Kamba. Karena adat lebih mengutamakan pemimpin seorang laki-laki, maka kerajaan Panggau Libau lebih dipercayakan kepada suami dari Dayang Sia Bungsu Kambang, yaitu Delicai, untuk mengemban tugas sebagai seorang raja atau patih. Delicai adalah putra ketiga dari Singa Bujang Beji atau Jenderal Bujang Beji, dan dia telah menjadi menantu dari Patih Sangalang Burong dan menggantikan posisi dari Patih Sangalang Burong menjadi raja atau patih selanjutnya. Raja Patih Delicai dan istrinya Dayang Siang Bungsu Kamba melahirkan 6 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Mereka adalah Kemuring Gading atau Sikundi, ayah Klien. Kemudian Retak Dai, ayah Serapoh. Kemudian Lalak Pala, ayah Bujang Konunding Mupong.
kemudian Brinai Sugi ayah kumpai Brinai Rarat Beranatong, kemudian Kurong Mayang, Bui Nasi, dan Belahan ayah Remias yang menikah dengan Patih Ambau, Raja Kerajaan Selimbau milik Dayak Damumbaloh atau Dayak Daman daerah Kapuas Hulu. Setelah Delicai atau setelah Raja Patih Delicai meninggal, beliau digantikan oleh anak tertuanya Kemuring Gading yang sering disebut juga oleh rakyatnya dengan sebutan Si Gundi. Raja Patih Si Gundi Kemuring Gading dengan istrinya yang bernama Laing melahirkan 2 orang anak laki-laki dan 2 orang juga anak perempuan. Mereka adalah Keling atau Manok Piring Sempidan Aram, Keling Aji Berani Tahu Serang, Bujang Tuai Buk Begundai, Endu Rikok Papan Pelangka Perempuan, dan Endu Si Padang Mayang Perempuan. Saat Raja Patih Kemuring Gading Si Gundi meninggal, beliau kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Kelien. Dia adalah seorang pria yang bertubuh tinggi besar dan kuat, sangat gagah berani, dan juga memiliki wajah yang sangat tampan untuk ukuran di zamannya. Bagaimanakah kelanjutan tentang pemerintahan dari Raja Wijayapura, Raja Punggau Libau, Puca Farao? Tetap dukung kami terus dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.